Pada hari Rabu 22 Januari 2025 yang lalu, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Ada beberapa poin yang termuat dalam Inpres tersebut yang kalau Polta News simpulkan, poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta kementerian lembaga, gubernur, bupati wali kota untuk melakukan efisiensi dan revisi anggaran belanja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Poin yang kedua, jumlah efisiensi atas APBN 2025 tersebut adalah sekitar 306,7 triliun rupiah. Yang ketiga, efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non operasional. Belanja operasional misalnya belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi ini tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Kemudian poin keempat yang menjadi isi Inpres tersebut adalah Inpres itu juga mencakup dana bagi hasil antara pusat dan daerah, dana alokasi umum untuk daerah, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Yogyakarta, dan dana desa. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditunjuk untuk membantu mengawasi pelaksanaan efisiensi anggaran ini. Jika Polta News mencermati Inpres tersebut, tampaknya Inpres tersebut menyasar pada efisiensi belanja barang dan belanja modal, seperti efisiensi pembangunan infrastruktur. Nah, jika kita membaca Inpres tersebut, maka orang Sumatera yang sangat berharap agar tol Sumatera dapat segera rampung harus bersabar dulu ya, sebab pembangunannya tampaknya akan tidak selesai dalam waktu dekat ini. Saudara melihat adanya Inpres efisiensi APBN dan APBD ini membuat kita menduga tampaknya saat ini negara kita sedang tidak ada uang yang cukup untuk belanja apa yang sudah direncanakan sebelumnya dalam APBN 2025. Apalagi pada awal tahun ini pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% karena penolakan dari masyarakat, yang itu artinya pemerintah kehilangan penerimaan negara, potensi penerimaan negara sekitar 60 sampai 70 triliun rupiah. Kita tahu ada tiga cara mengurus negara kita ini terkait dengan pendanaan. Yang pertama, pajak, royalti, dan dividen, serta pemasukan lainnya. Yang kedua, utang negara. Yang ketiga, efisiensi atau penghematan anggaran. Pada video ini, Polta News secara khusus ingin menyoroti hubungan antara efisiensi anggaran dengan utang negara. Pertanyaannya, mengapa utang negara terus naik dari tahun ke tahun, tetapi pemerintah melakukan efisiensi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saudara, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 November 2024, jumlah utang negara adalah sebesar 8.680,13 triliun rupiah seperti yang tertera pada bagan tersebut. Jika biaya membangun ibu kota baru adalah sekitar 500 triliun, maka jumlah utang itu bisa untuk membangun 15 sampai 16 ibu kota baru. Kemudian komposisi utang yang 8.860,13 triliun rupiah itu
adalah 88,12% merupakan surat berharga negara SBN dan 11,88% pinjaman. Kemudian SBN itu juga ada dua bagian, 88,12% yang tadi itu terdiri dari domestik, SBN domestik 71,12% dan SBN valuta asing falas 17%. Rincian surat berharga negara SBN dan pinjaman tersebut adalah seperti yang tertera pada bagan yang ditampilkan. Kita lihat bahwa surat berharga negara sebesar 7.648,87 triliun rupiah yang terdiri dari domestik 6.173,37 triliun rupiah, kemudian falas 1.475,50 triliun rupiah, kemudian pinjaman sejumlah 1.031,26 triliun rupiah terdiri dari pinjaman dalam negeri 42,88 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri 988,38 triliun rupiah, hampir 1.000 triliun. Kalau kita lihat rasio utang terhadap PDB yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dari 2021 sampai dengan 2024 yang merupakan periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, maka rasionya ada dalam range 39,2% sampai 40,7%. Ada penurunan rasio sekitar 1% dalam 4 tahun terakhir. Tetapi saudara, kalau time frame rasio utang terhadap PDB itu kita panjangkan, misalnya menjadi 2015 sampai 2024. Artinya dalam 10 tahun periode pemerintahan Presiden Jokowi, maka terlihat bahwa rasio utang terhadap PDB adalah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Walaupun ada penurunan sekitar 1% dalam 4 tahun terakhir 2021 sampai 2024 seperti yang saya sebutkan tadi. Ada kenaikan rasio dari 2015 sampai 2024 tersebut sekitar 14%. Artinya ada kenaikan utang negara setiap tahun dan utang tersebut semakin membebani pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam 10 tahun ada peningkatan utang negara sekitar 5.000 triliun rupiah. Lalu, berapa jumlah yang harus dibayarkan pemerintah setiap tahunnya terkait dengan utang negara ini? Sampai dengan akhir November 2024 yang lalu, pembayaran bunga utang SBN dan pinjaman jumlahnya sekitar 483,60 triliun rupiah. Seperti yang tertera pada bagan tersebut. Jika kita tambahkan dengan pokoknya, maka jumlahnya menjadi sekitar 900 sampai 1.000 triliun rupiah per tahun. Saudara, dari uraian yang telah disampaikan tadi, dari angka-angka tersebut, terus apa yang menarik bagi kita rakyat Indonesia ini? Apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia? Menurut Polta News, yang menarik adalah narasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan utang negara tersebut. Dikatakan bahwa prinsip pengelolaan utang negara tersebut adalah dikelola secara hati-hati, fleksibel, oportunistik, dan akuntabel. Pengelolaan utang juga dilakukan secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Kemudian juga dikatakan ditambahkan kepercayaan pasar terhadap pemerintah Indonesia juga dikatakan masih tinggi terkait dengan utang negara tersebut.
Saudara, ada beberapa pernyataan dan argumentasinya yang dikemukakan pemerintah terkait dengan utang negara yang 8.600-an triliun tersebut. Beberapa pernyataan dan argumentasi tersebut antara lain, pertama, bahwa suku bunga SBN yang diterbitkan yang paling banyak adalah SBN di pasar domestik. Ini mengurangi risiko karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar, seperti yang tertera pada bagian tersebut. Pernyataan yang kedua adalah dikatakan bahwa rasio utang per akhir November 2024 tercatat 39,20% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir November 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman menurut pemerintah dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8 tahun. Kemudian yang keempat, dikatakan bahwa risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar juga terkendali, di mana 80,3% total utang menggunakan suku bunga tetap fixed rate dan 71,6% total utang dalam mata uang rupiah. Yang kelima, dikatakan bahwa kepercayaan pasar terhadap pemerintah Indonesia terkait dengan utang negara ini masih tinggi, yang dibuktikan dengan permintaan yang tinggi terhadap surat utang global dalam mata uang US dollar selama tahun 2024, di mana permintaan tersebut mencatat kelebihan permintaan lebih dari 1,8 kali permintaan. Yang keenam, sering dikatakan bahwa utang negara ini digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor yang produktif. Itu beberapa poin pernyataan dan argumentasi yang sering dikemukakan pemerintah terkait dengan utang negara ini. Nah, terkait dengan angka-angka, pernyataan-pernyataan, dan argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan utang negara ini, jika Poltak News mencermati posisi utang negara dan narasi tersebut, seperti yang dikemukakan tadi, Poltak News berpandangan bahwa sebenarnya tidak ada jaminan bahwa ketika semua indikator yang dikemukakan tadi terpenuhi, maka utang negara menjadi aman, terkendali, dan tidak menjadi masalah yang besar. Sebaliknya juga demikian. Jika tidak ada jaminan, jika semua indikator tersebut tidak terpenuhi, maka utang negara menjadi tidak aman, tidak terkendali, dan menjadi masalah besar. Tidak ada jaminan tentang kedua hal tersebut. Kita ambil contoh misalnya Amerika yang rasio utang negaranya terhadap PDB di atas 100%. Tetapi Amerika tidak kolaps misalnya. Juga Jepang yang rasio utang terhadap PDB itu rasionya lebih dari 200%, juga tidak kolaps. Walaupun kita tahu bahwa sistem ekonomi dan politik kedua negara tersebut berbeda dengan Indonesia. Yang mau saya katakan adalah bahwa indikator-indikator yang disampaikan oleh pemerintah tersebut adalah baik, benar, tetapi itu bukan jaminan bahwa
utang negara tersebut tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, saudara, ada beberapa poin pandangan Poltak News terkait dengan utang negara ini, di mana pandangan ini merupakan indikator yang Poltak News gunakan dalam menilai posisi utang negara kita. Yaitu yang pertama, utang negara menjadi pos belanja APBN yang paling besar setiap tahunnya. Menurut Poltak News, itu adalah masalah yang serius. Poltak News berpandangan bahwa pemerintah harus menjaga dengan sungguh-sungguh kondisi makroekonomi agar tidak menimbulkan masalah yang dapat dengan cepat merubah keadaan menjadi lebih buruk lagi. Angka utang negara yang mencapai 8.680,13 triliun rupiah tersebut, bagaimanapun menurut Poltak News, adalah angka yang sangat tinggi dan membebani keuangan negara, terlepas dari semua indikator yang pemerintah sampaikan tadi. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara-cara yang tepat untuk segera menurunkan jumlah utang yang besar tadi. Bayangkan saja, saudara, setiap tahun pembayaran bunga utang dan cicilannya selalu menjadi belanja APBN yang paling besar porsinya. Saking besarnya, sampai Presiden Prabowo pada tahun 2025 ini harus mengeluarkan instruksi Presiden tentang efisiensi APBN dan APBD, termasuk dalam hal belanja modal. Nah, kalau pos belanja modal saja dikurangi, yang tersisa hanya pembayaran utang dan bantuan sosial saja. Tak ada kegiatan fundamental yang memajukan ekonomi nasional berdasarkan anggaran yang ada. Kemudian poin kedua, pandangan Poltak News, bahwa pemerintah selalu mengklaim bahwa utang negara dikelola dan digunakan dengan prinsip hati-hati dan untuk kegiatan produktif. Tetapi jika Poltak News lihat, jumlah utang negara selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian rasio utang terhadap PDB juga naik dalam 10 tahun terakhir. Tetapi produk domestik brutonya itu sendiri flat sekitar 5% setiap tahunnya. Belum lagi soal porsi pembayaran utang yang selalu menempati urutan pertama terbesar di dalam APBN. Dalam pandangan Poltak News, angka-angka seperti ini justru mengindikasikan bahwa pengelolaan dan penggunaan utang negara dilakukan tidak secara hati-hati dan tidak untuk kegiatan produktif. Angka-angka ini mengindikasikan utang negara yang dibuat tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan produk domestik bruto karena tetap flat di angka 5% setiap tahunnya. Poin yang ketiga, Poltak News berpandangan bahwa klaim pemerintah bahwa utang negara dikelola dengan dan dipergunakan dengan prinsip transparan dan akuntabel. Tetapi jika Poltak News melihat laporan realisasi APBN 2024 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, dikatakan di laporan tersebut untuk belanja pemerintah pusat, belanja lain-lain sebesar 388,4 triliun rupiah. Dikatakan belanja lain-lain sebesar 388,4 triliun rupiah. Dalam pandangan Poltak News, angka 388,04 triliun rupiah ini adalah angka yang terlalu besar jika hanya dikatakan sebagai
belanja lain-lain tanpa perincian yang detail, tanpa penjelasan yang detail pada saat utang negara sangat besar, 8.600 triliun lebih. Model laporan yang seperti ini membuat Polta News bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di dalam belanja lain-lain ini? Apakah juga termasuk penggunaan utang negara? Menurut pandangan Polta News, untuk memenuhi prinsip laporan yang transparan dan akuntabel, hendaknya belanja lain-lain itu diberi penjelasan yang detail. Karena kalau tidak detail, itu bisa memancing munculnya pertanyaan-pertanyaan yang negatif tentang isi dari belanja lain-lain itu. Saudara, Polta News percaya bahwa kita semua cinta akan Indonesia ini. Kita semua ingin agar Indonesia menjadi negara yang maju dan kuat. Mari kita awasi pengelolaan dan penggunaan utang negara agar jumlah utangnya tidak terus naik menyentuh angka psikologis yang menakutkan masyarakat. Dan penggunaannya juga memberikan manfaat yang banyak bagi kemajuan perekonomian kita. Demikian dari saya, Polta Panggabean. Terima kasih.